Nama saya Andini, saya 32 tahun saat ini. Nama saya Afifah, usianya 29 tahun. Gita Octavian, umur saya 29 tahun. Putri, saya usia 30 tahun. Emilia Eka Santoso, usia 28 tahun. Ruptin Handayani, 36 tahun. Saya sehari-hari sebagai dosen. Punya usaha sama suami. Saya seorang wanita karir. Profesi saya 6 tahun ke belakang adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, saya juga seorang penjual gorengan. Yang paling utama adalah saya merasa bersyukur karena sudah dipilih oleh Allah. Merasa nggak siap tentu ada, tapi harus dijalani. Yang semula waktunya bisa dihabiskan berdua dengan suami, sekarang kita harus mencurahkan kepada anak kita. Ketika harus memilih yang terbaik buat keluarga, prioritasnya bukan lagi saya dan suami, tapi anak. Saya juga dulu masih berharap nih menjadi dokter gitu kan. Dan mungkin saya mengubur mimpi saya menjadi peneliti, tapi saya happy. Merasa mempunyai peran yang sangat ajaib. Anugerah terindah lah dari Allah, anak itu. Setelah melalui fase keguguran yang berkali-kali, setelah 6 tahun pernikahan, saya baru dikaruniai anak pertama. Hamil yang ke-6, lahirlah Usman, anak saya itu. Sebagai ibu yang bekerja, pertama yang saya khawatirkan adalah tidak bisa membersamai tumbuh kembang mereka dengan sempurna. Bagi saya Ustadz, saya umur 26 tahun tuh belum cukup untuk menjadi orang tua. Jadi ibu memang benar-benar banyak PR yang harus terus dipelajarin. Karena memang kan menjadi orang tua tuh tidak ada sekolahnya. Nantinya dia ketika besar, saya takut aja dia berada di jalan yang salah gitu, atau Mau menaruh kenangan apa untuk anak-anak kita gitu. Kenangan yang buruk kah atau kenangannya baik untuk mereka. Bisa nggak ya selalu mendampingi anak saya, sampai anak saya benar-benar sudah terbentuk, sudah ada benteng dalam hidupnya. Khawatir kalau anak tuh nanti besarnya jadi seperti apa gitu. Bakal jadi orang yang manfaat nggak, bakal bisa survive nggak ketika orang tuanya nanti nggak ada gitu. Karena kan memang yang utama itu kan di seorang muslim itu kan pondasinya Al-Quran ya. Kalau kita nggak membiasakan dari kecil, kapan lagi? Membiasakan adab, membiasakan ibadah, mendekatkan dengan orang-orang yang soleh. Gak mungkin nanti besar itu jadi mereka biasa lakukan kalau enggak terbiasa dari kecil. Mengenalkan Al-Quran sejak dini di Erdok, karena yang namanya hidupnya itu dikelilingi dengan Al-Quran, semuanya akan jadi mudah. ketika kita mengenalkan rasa cinta kepada Al-Quran sejak dini, insya Allah dia akan lebih cepat dalam menghafal, dalam mencintai Al-Quran, dan kebawa sampai nanti dia besar insya Allah. Jadi yang saya tekankan adalah moral yang memicu ke akhlak. Ya, karena saya yakin sama suami kalau sesuatu itu nggak ada yang prosesnya mudah. Memang kasihan, tapi kan lebih baik kasihan sekarang daripada nanti kasihan di masa depannya dia. Malah sakit pun saya juga sangat terharu gitu ya. Ketika sakit pun dia itu masih hafalan gitu, masih murojaah di rumah, dan saya juga nggak pernah memaksakan itu. Dia menjadi dokter silahkan, tapi dokter yang baik dan bertanggung jawab terhadap pasiennya. Dia mau menjadi pengusaha yang jujur, merangkul orang-orangnya untuk bisa maju bareng. Selagi mereka kecil, yang katanya golden age itu insya Allah dikasih lebih kemudahan untuk mereka menghafal Al-Quran. Membekali anak ilmu sejak kecil itu seperti mengukir di atas batu gitu kan. Jatuh cinta mungkin Ustaz sejak pertama kali kesini dia. Nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu. Baru pertama kali kayak nginjek Gresik, ya searching di Google. Setelah dikasih tahu teman, saya coba searching dari IG waktu itu. Saya langsung DM di IG-nya. Semoga anak saya kelak bisa masuk di sekolah ini. Ada beberapa sekolah yang katanya sih sudah lebih dulu gitu kan. Ada juga yang metode-metodenya terlihat bagus, tapi ya saya lihat
Muhajirin Center ini satu visi, satu misi untuk saya dan suami. Saya sholawati terus Ustadz. Pernah ada suatu masa waktu saya ngaji dia nangis-nangis Ustadz. Pengen sekolah ke sekolah oren. Iya besok do. Kapan besok terus? Padahal emang belum waktunya sekolah. Nah, seperti ini yang saya cari selama ini gitu ya. Memang dari sisi waktu juga pas, kemudian dari sisi gedungnya juga sangat representatif. Ustadzahnya ini masih muda. Kalau orang yang masih muda, pengajar yang masih muda biasanya lebih energik dan inovatif. Pendidikan di Muhajirin Center ini seimbang gitu antara akademik dan non-akademik, terus diseimbangkan juga ilmu-ilmu agama, ditambah tahfidznya. Insya Allah di Muhajirin ini lengkap sekali, basic Islamnya luar biasa, hafiz Quran, dan anak saya Masya Allah 3 tahun sudah hafal 3 surat panjang ya di juz 30. Itu luar biasa sih menurut saya, itu pencapaian yang wow. Agamanya juga dapat gitu. Dan alhamdulillah Ustadz, sampai sekarang anak saya sudah ketemu sama teman-temannya itu sudah oke, ketemu sama orang asing juga oke gitu kan, dan juga dia semakin percaya diri. Kaget aja gitu, kayak speechless lihat anak pulang sekolah, kadang tiba-tiba main sambil kadang hadis larangan, marah, tahu-tahu kayak gitu. Ada gitu ngomel-ngomel atau marah selalu diingatkan, Bunda la taghdab walakal jannah. Kita pengen ya di rumah itu ada minimal satu gitu yang rajin baca Al-Quran, paham isi Al-Quran, dan syukur-syukur kalau Allah menghendaki untuk jadi hafiz Quran gitu. Dan itu juga cita-citanya dia. Saya cuma mau mama sama papa ini Jani bisa kelak menjadi anak yang bermanfaat untuk banyak orang. Dengan kita paham dan menjalankan hidup itu dengan patokannya agama. Udah. Erdo itu peka sebenarnya dia itu. Kalaupun sedih itu dia, Bunda kenapa sedih? Nggak apa-apa, pengen kerja do biar ada temennya. Nggak boleh, Erdo aja yang jadi temennya Bunda, nanti kita temenin terus. Mau jadi apapun kakak nantinya, semoga kita bisa saling kerjasama. Selalu pegang hafalan Al-Qur'annya dan bisa diamalkan dengan baik sama dia. Jadi anak yang solih, pokoknya takut sama Allah, sesuai syariat Allah, pokoknya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah kamu akan selamat dunia akhirat, nak. Semoga mereka menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, insya Allah. Ya jadi hafiz, ya jadi pengusaha. Selalu bisa menjadi anak yang bahagia. Maafin mama kalau mama banyak salah, kekurangan. Seandainya nanti kamu masuk surga nak gitu, panggil mama sama ayah ya, dan juga saudara-saudara. Kakak. No, sayang. Oh gitu. Ya Allah, kirain. Terus yang Alea ini? Iya dong. Iya dong. Hafiz Ustadz. Suka itu sama mama. Terima kasih Allah. Tiga mereka tuh rapat ya. Buat ngasih apa gitu, kadang bikin lagu. Apa nih? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Oh, Masya Allah. Makasih ya. Apa ini bacanya? I love you, mama. I love you, Jani. Mama sayang sama Jani. Adab-adab gitu di rumah. Kayak saya ngomong kan, Mas nggak boleh main gitu. Terus dia bilang, la taghdab walakal jannah. Masya Allah, dedek gitu.